Selamat Selamat pagi semua. Kayaknya kurang semangat. Kurang semangat nih. Ayo 1, 2, 3. Selamat Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Apakah baik-baik saja? Pastinya baik-baik dong. Apalagi kita kan habis ini mau liburan. Pasti seneng-seneng. Oh iya, benar juga. Kamu rencananya liburan mau kemana? Rencananya aku liburan mau palingan ya di rumah aja, istirahat, tiduran. Soalnya capek pol habis final test apalagi chemistry. Kalau koko gimana liburannya? Kalau aku sih mungkin ya jalan-jalan juga atau enggak tidur. Oh, oke. Oh ya teman-teman, sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan memulai acara kami, chapel kami, kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan lebih lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Dan kami akan menyembah Tuhan, kami buka hati kita Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tutlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tutlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Mari kita menyembah Dia lebih lagi dengan pujian yang satu ini. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati agar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga berakhir dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom semuanya, shalom yang di sini, shalom yang di Zoom, yang sedang mendengarkan atau melihat gadget masing-masing. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali, ini adalah chapel di penghujung semester, bahkan penghujung tahun. Jadi kalau tahun ajaran dimulai, Teacher Unil dapat tugas untuk memimpin chapel, sekarang di terakhir-terakhir saya berdiri di sini lagi. Jadi sebuah kesempatan yang saya syukuri, terima kasih untuk semua yang sudah mempersiapkan chapel di sepanjang tahun ini. Anak-anak mungkin yang di rumah yang melalui Zoom tidak tahu bahwa setiap minggu ada tim yang mempersiapkan chapel. Dan itu lumayan ya karena harus bergantian ruang syuting dengan studio ini dibagi antara TKSD, SMP, SMA, TFN gitu ya. Ada beberapa teman kalian yang setiap minggu itu rajin, tekun begitu ya untuk mempersiapkan. Jadi sekaligus Teacher Unil mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Biar wajah-wajahnya terlihat semua ya. Terima kasih untuk kerja kerasnya, terima kasih untuk sudah mau datang ke sekolah dan jauh-jauh juga gitu ya dari Lawang. Terima kasih untuk sudah melayani. Oke. Terima kasih. Ini semuanya, mungkin yang di belakang-belakang sana bisa kelihatan juga kah? Tim kerja itu supaya kelihatan gitu ya, kan jarang ya dilihat ya, biasanya jarang dilihat itu. Jadi kalau memungkinkan kameramen juga boleh melihatkan wajahnya sendiri gitu ya. Oke. Sebentar. Angkat tangan, angkat. Oke, maaf. Sudah, duduk nak. Sorry. Karena teacher ingin semuanya bisa terlihat ya, baik yang rekam di sini. Wes nggak apa-apa. Angkat tangan. Oke. Kalau tersedak itu strateginya ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Terima kasih, minta maaf untuk yang sudah sampai terengah-engah memutar TV. Sudah nggak apa-apa, Re? Aman, oke. Kalian semua yang di rumah, guru-guru juga, apakah pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam ini? Sepertinya sepele ya. Teacher sih tidak berharap, ya sudah sana ke kamar mandi nak. Teacher tidak berharap dari little accident itu akhirnya sakit gitu ya sampai di mana-mana. Tetapi bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Pernahkah kalian mengalami tersedak dan itu membuat kamu benar-benar hilang nafas? Atau pernahkah kamu jatuh gitu ya? Teacher pernah jatuh saking kencengnya dan jatuhnya itu belakang yang kena dulu, saya langsung nggak bisa nafas beberapa detik. Memerlukan beberapa orang lain untuk mengangkat saya. Tampaknya sepele, tampaknya kita akan geli gitu ya. Tetapi kalau itu sungguhan terjadi dalam hidup kita, itu akan sangat sakit. Coba menahan nafasmu kira-kira 30 detik. Ya kadang-kadang bisa kalau lagi renang ya, tapi kalau seandainya itu karena kondisi yang kita nggak siap, dek gitu ya, nggak enak. Atau pernahkah kalian mengalami disaster? Disaster itu bisa macam-macam ya, gempa, mungkin kecelakaan tuh kan nggak ada yang dirancang. Semuanya serba kita tidak siap, kita tidak tahu. Nah pernahkah? Teacher ingat 2006
serombongan anak Karis yang paling tua, waktu itu usianya paling tua, maunya adalah melakukan field trip, perjalanan luar kota dan sampai ke Jogja untuk visiting so many places. Ternyata setelah sampai di sana, gempa Jogja yang begitu besar terjadi. Saya yakin generasi itu hingga hari ini, kalau ada guncangan di tanah, kalau the earth is shaken, pasti mereka masih mengingat peristiwa itu. Karena sebagian dari mereka kejepit, berlarian, semburat bersama dengan seluruh orang Jogja waktu itu yang ada di Jogja. Peristiwa almost done ya, almost not alive. Seringkali kita menyepelekan. Tapi orang-orang yang sudah pernah benar-benar mengalami on the edge of life, kalian pasti akan mengerti, lebih menghargai kehidupan ini lebih lagi. Oke, mereka sudah aman, sudah dilap, nanti saja nak, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Apakah fatal accident yang kita pernah hidupi itu bisa mengingatkan kita tentang hidup? Nah, Teacher Unil mau membagikan kepada kalian ayat dari 1 Samuel 17 ayat 37, ini tentang seorang Daud. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 mengatakan, Tuhan yang melepasku dari cakar singa dan beruang, Ia yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Seorang Daud yang kita kenali adalah seorang laki-laki yang sebetulnya tidak terlalu gagah perkasa begitu ya, penampilannya cenderung unyu, ganteng, kemerah-merahan katanya Alkitab ya. Tetapi pengalaman hidupnya pernah bergulat dengan berbagai satwa liar untuk menjaga ternaknya. Nah, Teacher Unil nggak bayangin tuh, kalau harus berperang dengan singa, saya nggak bisa bayangin seseorang tuh akan yakin hidup gitu ya. Kalau dia hidup, berarti dia terselamatkan dari kematian yang saat itu. Kemudian dia juga dilepaskan dari cakar beruang. Beruang itu gedenya ya, saya pernah ketemu beruang hidup nih ya, yang polar. Itu tingginya 1,5 saya, lebih 2 kali saya mungkin ya. Jadi teacher harus begini, saya mendekat saja nggak akan berani apalagi bergulat. Daud terselamatkan dari itu. Sehingga dia menulis bahwa seluruh kehidupannya ini disertai Tuhan, dan Daud akhirnya mengatakan, Ia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Orang-orang yang pernah mengalami kehidupan yang benar-benar sudah, kita nggak bisa ngomong deh. Tetapi nyatanya kita bisa melanjutkan itu, maka kita akan mengerti bahwa itu adalah penyertaan Tuhan. Lalu, apa hubungannya dengan seorang Daud yang begitu banyak membuat karya? Kita tahu karya-karyanya Daud ya, semuanya terinspirasi dari kasih setia Tuhan, dari cinta Tuhan yang dia sadari. Daud menuliskan seluruh Mazmur itu dan kemudian juga mewariskan pada keturunannya untuk suka berkarya, untuk membuat pujian, puisi, lagu bagi Tuhan. Karena Daud mengalami hal-hal seperti itu. Nah, hari ini selain kita akan closing chapel, kita juga akan menikmati satu karya yang dibuat dalam jangka waktu terpanjang sepanjang sejarah sekolah Karis bikin drama ya. Drama yang dikerjakan sejak 2 tahun lalu, ketika mereka masih kelas 11. Jadi ceritanya dulu itu kan kita sering melakukan annual drama, begitu ya. Awalnya memang drama-drama program mandiri melalui Teater Fox Day, tetapi kemudian dibawa ke kelas, dipakai sebagai alat perekat satu generasi, dan juga berkarya bersama. Di angkatan yang kelas 12 sekarang ini, waktu mereka masih kelas 11, mereka pun melakukan hal yang sama, mempersiapkan satu karya. Tetapi dengan proses yang sedikit beda. Kalau dulunya itu kita ambil dari entah itu Shakespeare atau karya Rendra atau manalah penulis yang sudah kita ketahui namanya ya. Angkatan yang ini membuat satu kisah yang berawal dari kehidupan mereka sendiri dirangkum untuk disampaikan kepada audiens. Jadi dasar ceritanya memang sesuatu yang berawal dari mereka. Enggak ada judul, bahkan hanya 3 lembar naskah yang disetor ke Teacher Unil waktu itu. Lalu kami berproses bersama-sama sampai akhirnya berlatih bersama-sama menari kolosal di auditorium waktu itu, berlatih bersama. Lalu ada kesepakatan merumuskan judul. Judul karya ini seperti kalian tahu adalah sebuah kata megatro.
Dari kata megat, roh. Megat artinya putus, roh artinya roh, soul. Jadi lagu-lagu Megatroh adalah lagu Jawa yang biasanya membawa filsafat Jawa tentang kematian. Yang tidak familiar dengan budaya Jawa, ada budaya yang lain deh, sama saja dengan memento mori. Ketika orang berusaha untuk mengingat makna kehidupannya dengan melihat kematian. Ketika kita belajar tentang memento mori, itu kita harus masih kondisi hidup. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa mengingat memento mori, udah selesai gitu, nggak ada lagi yang bisa dievaluasi atau di refleksi, harus ketika kita masih hidup. Nah, Megatroh sama dengan memento mori. Menghargai kehidupan ketika soul itu still on your body. Before that soul is living away. Megat roh sebetulnya terjadi di dalam kehidupan banyak kita. Ketika kamu hampir hilang nyawa, ketika kamu mungkin dilahirkan dengan kondisi terlilit ususmu sendiri, sungsang, atau prematur, atau orang tuamu betul-betul nggak ada dana, dan kamu harus bertahan berjuang hidup untuk tetap ada hingga hari ini. Apakah itu kekuatan kita? Tentu bukan. Itu karena Tuhan masih berkenan untuk membuat kalian dan saya melakukan hal-hal yang memang menjadi rencana Tuhan. Jadi Megatroh bukan melulu naskah drama yang akan kita nikmati setelah ini episode 1. Tetapi Megatroh adalah sebuah refleksi hidup sepanjang hayat. Nah, anak-anak yang terkasih dan juga guru-guru, kalau Daud membuat karya, teacher memesankan di sini dengan satu penghargaan juga tadi bagi anak-anak OSIS nationalism ya, tadi yang kasih game tadi, teacher tuh berusaha nebak loh, sungguhan teacher nggak ngerti tuh gambar-gambar apa, tadi saya berusaha untuk ikut menebak begitu. Dan kalian berusaha untuk membuat ini karena mengingat kelahiran Pancasila. Dibuatnya Pancasila untuk negara kita. Kalian berusaha untuk mengenang itu kembali, menghadirkannya dalam ibadah Zoom yang pasti rumit. But you still do it. Saya menghargai itu. Daud menciptakan karya, selain dia memuliakan Tuhannya, dia juga bergerak untuk melindungi bangsanya dengan berperang melawan Filistin. Jadi bagi kita sekarang bagaimana? Apakah kita juga mau terus membuat karya-karya dalam bentuk apapun yang bisa menjadi berkat buat orang lain? Apakah kita mau berjuang untuk bangsa kita dalam kondisi saat ini? Kalau sekarang kita bicara pandemi, apakah pandemi itu sudah membunuh kita padahal kita masih hidup? Kita masih bernafas, kita masih punya begitu banyak kesempatan, tapi kita sudah terbunuh pelan-pelan mentalitas dan nurani kita. Jangan mati sebelum benar-benar mati. Jadi, mari kita menikmati bersama-sama nanti sepanjang episode, ada 5 episode, hari ini masih episode pertama, yang akan dibuka dan dipandu oleh tim mereka sendiri. Mari kita juga mengingat bahwa proses teman-temanmu mengerjakan Megatroh ini dengan perjalanan yang berdarah-darah, dari nggak ngerti ngerjakan digital performance X itu kayak gimana, nggak ngerti mereka. Ngertinya tuh ya yang kayak dulu-dulu on stage ya, seperti saya sekarang ini di atas stage. Teacher Unil juga tidak tahu bagaimana untuk mengubah karya dari live menjadi digital. But we keep trying. We want to finish what we had started. We don't want to give up. Kalaupun nanti ada begitu banyak kekurangan di sana-sini, bukankah semua proses pasti punya kekurangannya masing-masing? Mari kita melihat segala keindahan di sana. Sebelum teacher menutup, ada lirik yang nanti kalian akan dengar terus sepanjang Megatroh ditayangkan. Lirik berbahasa Jawa, tapi saya mau kasih Indonesiannya dulu. Ini terjemahan Indonesianya bagi semua yang mungkin kesulitan memahami bahasa Jawa. Hidup itu anugerah. Jangan berkesah. Tak tahu kapan hidup selesai, ikutlah terus Sang El Shaddai.
Urip kuwi peparinge yang sukma karepen miguna aja suwala. Ra iso ngitung kapan puputing nyawa kawula nderek kersaning yang sukma. Amin. Selamat Halo. pagi dunia tipu-tipu. Loh, kok pagi? Siang loh ya? Ya makanya ditipu kan tadi. Ya wis lah, terserah kamu. Pulang. Loh, belum, baru mulai. Oke. Thank you buat Teacher Unil yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini. Terus ini dari kita sendiri, mungkin bisa dimulai. Jadi kita hari ini mau ngapain, Mike? Kita hari ini mau menampilkan drama tayangan kita yang sudah dibuat cukup lama, Megatro. Tapi sebenarnya aku itu nggak tahu apa itu Megatro. Jadi Megatro itu artinya Megatro seperti yang tadi dijelaskan Teacher Unil itu loh. Terus? Nah, jadi ceritanya itu ya pokoknya tentang Jawa-Jawa gitu lah. Oh. Penasaran nggak? Penasaran sih. Tapi aku ya udah beberapa kali ngeliat. Kok kamu masih bisa di sini? Nah kan? Penasaran kan? Makanya nonton. Ngapain aku? Kamu kan? Oh ya itu ya. Makanya kalau mau tahu ini kenapa, langsung nonton. Nanti ditonton mulai dari hari ini tuh episode 1 sampai hari apa itu kalau? Hari Kamis berarti episode 5. Oke. Terus nanti di hari Kamis ada namanya hadiah-hadiah yang mau diberikan. Dan hadiahnya itu nggak main-main. Kalau misalnya MS Glow bisa bagi-bagi sumbangan apapun, kita juga bisa bagi-bagi uang ya No ya. Kita udah menyiapkan uang buat kalian yang nonton Megatro 1 sampai episode 5, ada hadiahnya. Aku mau. Makanya, iya aku juga mau sih. Oke, Teacher Fonda ngomong The Sultans. Waduh. Asik. Kita juga disumbang Pak Pol kok. Oke, kalau gitu mari kita tanpa basa-basi kita nonton saja episode pertama. Mari kita saksikan. Langsung. Halo semua, selamat datang di proyek drama kelas 12. Dibanding drama, sepertinya lebih cocok disebut sandiwara radio ya. Kira-kira apa sih bedanya sandiwara radio dan juga drama? Nah, kalian nanti pasti bisa lihat sendiri. Proyek ini adalah bagian dari proyek drama tahunan yang ada di SMA. Tapi karena tahun ini kita tidak bisa bertatap muka, maka kami mencari alternatif lain yaitu melalui sandiwara radio. Selain itu, ada keunikan lain loh dari proyek tahun ini. Naskah yang dipentaskan adalah tulisan dari murid-murid kelas 12. Sandiwara radio yang berjudul Megatro ini bercerita tentang seorang pemuda dari Tangerang bernama Dika yang melewati berbagai rintangan ditemani dengan para bocah. Mari kita lihat, apakah Dika dapat melewati rintangan-rintangan yang ada atau tidak? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan. Kafe penuh dengan orang yang berbincang dan bercengkrama sudah sering kita temukan di kota Tangerang. Kota yang bertetanggaan dengan ibu kota Indonesia ini sudah dinobatkan menjadi salah satu kota maju di Indonesia yang penuh sesak oleh penduduk. Dengan semua teknologi yang sudah maju, tak jarang kita lihat gawai di genggaman setiap orang, bahkan sampai pada angkutan online di jalanan. Di antara semua lalu lalang yang terjadi, terdapat hal-hal tersirat yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Satu dari sekian banyak sekali hal itu adalah ekspektasi orang tua pada anak mereka yang secara tidak langsung turut menjadi beban bagi anak mereka.
Salah satunya dialami oleh seorang pemuda bernama Dika. Dika sebenarnya tumbuh besar di keluarga yang bisa dibilang bahagia dan lengkap. Kedua orang tuanya senantiasa bekerja keras untuk membesarkan dan membahagiakan Dika. Namun, di balik semuanya itu, kedua orang tua Dika memiliki ekspektasi yang begitu tinggi untuk anak sematawayang mereka. Enaknya rebahan Sabtu gini pakai AC, gak ngapa-ngapain setelah 1 minggu stres sekolah. Surga dunia memang. Dika, ya ampun, lu ini bukannya bantuin mama nyapu, nyuci, bersihin kamar, lu malah rebahan. Rebahan aja terus. Aduh Dudu mah, pelan-pelan dong bukanya. Kaget kan gua jadinya. Udah, sini lu bantu mama. Gak mau mah, capek. Hari libur gini kan, gua maunya santai-santai. Capek. Dari dulu aja sampai sekarang capek. Dibilangin bantuin mama pas sekolah, katanya capek. Nanti aja waktu libur. Sekarang udah libur, lu tetap gak mau bantu. Ya kan emang capek mah waktu itu. Terus, lu kira mama gak capek? Hah? Capek. Tapi mama tetap masak kan buat kamu. Mama tetap bersihin rumah. Gak usah banyak alasan. Gak alasan mah, kan emang capek. Lagian ini kan masih pagi juga. Nanti aja kan bisa. Ya ampun, anak ini. Bandel banget dibilangin. Udah berani lawan mama ya lu sekarang? Emang anak zaman sekarang itu ya? Ya ampun, udah berani sama orang tua sendiri. Waktu zaman mama dulu, gak ada kayak ginian, Dika. Kan itu masanya mama kecil. Udah lama. Sekarang beda zaman mah. Kamu, anak kurang ajar. Diajarin siapa kamu, ha? Mama gak pernah besarin lu kayak gini. Berani-beraninya lawan mama. Papa, sini pa. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak? Ini loh, pa. Ya ampun, ini anak siapa sih? Dik, lu ngapain lagi? Gak apa-ngapain pak. Ya mama aja tuh yang naik darah. Ya lu yang buat mama naik darah, Dik. Bisa nggak sih? Lu sekali aja dengerin mama gitu. Kayak anak Tante Meli. Udah. Jelasin dulu kenapa. Jangan teriak-teriak. Ini loh, Dika disuruh bantuin bersihin rumah dibanding gak ngapa-ngapain. Malah bantah terus. Oh, gitu ya Dik. Udah berani lawan mama lu sekarang. Enggak gitu pak. Ya ampun. Kalian kenapa sih? Iya. Nanti gua bersihin rumah. Tapi sekarang gua mau tiduran bentar. Puas kan? Nyolot ya lu. Selama ini didiamin aja tambah menjadi. Udah dikasih hati, minta jantung. Udahlah Dik. Mama, papa capek. Terus lu tambah bantah terus. Hah? Terus kalian kira gua nggak capek gitu? Kalian ya selalu maksa gua belajar. Bimbel. Harus dapat 100 di tiap ulangan. Harus ranking. Harus masuk tim basket. Harus ini, harus itu. Gue juga capek lah. Nyolot lagi. Itu semua kan kita lakuin supaya lu bisa sukses nanti. Biar gua sukses. Maksudnya mama biar bisa pamer ke teman-teman mama sama papa. Jaga mulut lu Dika. Lu ngomong sama siapa sekarang? Apa pak? Emang bener kan? Kalian paksa-paksa gua untuk ngakuin apa yang kalian mau. Iya, gua lakuin. Terus sekarang ya, gua cuma mau istirahat aja. Kalian yang marah-marah. Kenapa sih? Kalian gak pernah mikirin perasaan gua.
Ya ampun, anak ini. Mama papa capek kerja semingguan. Terus sekarang, hari libur gini, lu cari masalah. Gak bisa buat orang tua seneng ya lu. Ya udah sih, Ma. Tadi kan gua udah bilang, iya nanti gua bersihin rumahnya. Kalian aja yang ngajak berantem terus. Lu nggak tahu diri banget. Berani lawan orang tua ya lu. Dosa, Dik. Dosa. Kenapa sih? Lu gak bisa kayak anak teman-temannya mama yang nurut sama orang tua mereka. Loh, gua sama mereka beda lah, Ma. Jangan banding-bandingin kita lah. Lagian kan gua udah nurutin kalian. Lu belajar dari mana lawan orang tua gini? Oh, pasti dari HP ya? Sini HP lu. Loh. Apaan sih, Ma? Siapa yang belajar ngelawan orang tua itu siapa? Kasih ke Mama, Dika. Atau papa yang bakal ambil paksa. Kenapa sih diambil? Kenapa HP gua? Tuh kan, nyolot lagi. Sini ke HP lu. Atau lu mau gak dibolehin pergi sama teman satu semester? Hah? Kalian gak masuk akal. Dika, kasih HP lu ke Mama. Ya udah ini. Refleksi diri sana. Nanti jangan lupa bantuin Mama bersihin rumah. Pikir sendiri, Dik. Lu pantas apa enggak tadi sama mama papa? Hal ini tentu saja tak jarang dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Kedua belah pihak masih merasa emosi dan kecewa. Bagi orang tua Dika, perlakuan anak semata wayang mereka sangat menyakiti hati. Namun pada saat yang sama, mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, api kemarahan meliputi Dika yang awalnya ingin menyampaikan isi hati pada orang tuanya, namun tidak dimengerti. Apa-apaan sih mereka ini? Nyolot. Orang ngasih opini, ngasih tahu perasaanku gimana, dibilang nyolot. Pakai kita HP pula. Kenapa sih? Mereka seakan gak peduli sama perasaan gue. Mereka selalu ngeliat apa yang gue gak lakuin. Sedangkan yang gue lakuin gak pernah dilihat. Kenapa mereka gak bisa apresiasi gitu sih? Bilang kayak lu udah buat mama papa bangga. Atau mungkin good job Bukannya kayak gini, diomeli sama disusu terus. Capek, stres. Terus mereka kira gue nggak bisa capek sama stres gitu. Dosa banget gue liburan dipakai istirahat kayak gini. Aduh. Apa sih ini? Apa ini? Pandan bos. Buku apa ini? Sial banget ketimpa buku. Aduh. Ngapain ya? Laptop dibenerin, HP juga disita, TV-nya di luar, belajar pun ya males. Aduh, kurker kan jadinya. Apa baca aja ya? Males sih. Tapi ngapain lagi coba?
Tanduranku ora tukul-tukul. Piye ya? Loh iya ya Mas ya. Lah setorane ning juragan ya apa ya? Nah gini ku. Tanduranku ora tukul. Apa sing arep tak setorke ning juragan ya? Ya apa ya? Panenmu piye? Siti, podo ae Siti. Aduh. Lah terus iki lek engko ditagih piye? Mboi ya apa ya Mas ya? Aduh, arep setorke apa Duh, ya? apa ya iki? Aduh, apa sih ini? Berisik banget. Orang mau tidur juga. Apa kuwi Mas? Apa ya? Roy. Mas. Sopo kuwi, beda sandangan, beda basa. Sopo kuwi, beda nanging uga padha. Sopo kuwi, padha menungso nanging beda. Sopo kuwi, sopo kuwi. Gimana? Episode 1 nih, Bos. Ini baru pembukaan. Iya. Langsung ada videonya, ada suara-suaranya tadi itu baru pembukaan. Nanti makin ke berikut-berikutnya tambah lebih seru ya nggak? Padahal ini berarti kalau mau minum itu masih ngambil gelas. Nah. Belum diisi minumnya, masih buka dikit tok. Ngambil gelas doang masih kan? Ya. Tapi ada sedikit bocoran-bocoran tadi di episode 1 kalau kayak ada Van den Bosch itu nanti lebih seru lah berikut-berikutnya. Iya, Makanya, pokoknya tadi tiba-tiba jadi orang Jawa gitu pakai batik kebaya. Udah, jangan kebanyakan. Jadi langsung aja nanti saksikan episode 1 sampai episode 5. Episode 1 udah, 2 bro. Oh iya, loh ini, 1 ya? Iya. Episode 2, 3, 4, 5, kapan aja itu? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah, Iya. cukup. Jadi sampai hari Kamis setiap pagi jam 8 pagi. Oke. Jangan tidur karena nanti sayang kalau ketinggalan, oke? Tapi kalau nonton di kasur boleh toh? Ya terserah. Boleh lah, sambil nyemil-nyemil, Terserah sih. sambil makan atau apa. Enak sih ini buat sambil nyemil gitu kan? Iya. Oke. Baik, nanti kita ketemu lagi Hari Senin. jam 8 pagi. Jam 8 pagi, jangan lupa saksikan Megatro Episode setiap kedua. harinya. Oke, silakan. Silakan mungkin bisa dilanjut.
Terima kasih kepada tim musik, MC, kepada para teacher, kepada tim multimedia, kepada divisi nasionalisme, divisi creativity, dan semua yang telah membuat chapel ini terjadi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menghadiri chapel siang ini. Bila ada kesalahan ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekarang marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk chapel pagi hari ini dan untuk 1 tahun ajaran yang sudah berlalu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami serahkan hari-hari kami berikutnya kepada tangan-Mu. Amin.